Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, kita sekarang masuk di tema 2 dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang yuk perhatikan gambar di atas. Makhluk hidup. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Makhluk hidupnya ada apa saja di sini? Ada manusia, ada hewan, dan di belakangnya ada tumbuh-tumbuhan. Oke, berikutnya 2. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Nah, di sini ada binatang apa saja nih? Ada ayam, ada itik, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya bagaimana? Bisa kita lihat dari alat geraknya. Perbedaannya contohnya nih, itik kakinya ada 2, bergerak dengan kakinya 2, sedangkan kambing alat geraknya ada 4. Bisa juga cara berkembang biaknya. Contohnya, itik berkembang biak dengan bertelur, sedangkan sapi berkembang biak dengan melahirkan. Atau perbedaan dari cara berkembang biaknya sudah, apalagi dari jenis makanannya. Yuk, kira-kira makanan kambing apa? Oke, tinta rumput, sedangkan itik ya bisa biji-bijian atau ikan-ikan kecil. Sekarang 3, apa pula persamaannya? Nah, coba cari persamaannya kira-kira apa? Ada ayam, ada itik. Boleh dari cara bergeraknya, jenis makanannya, atau cara perkembangbiakannya. Oke, bisa? 1 contohnya. Jenis makanannya ayam dan itik sama-sama biji-bijian. Sedangkan dengan kambing sama apa tidak? Tidak. Oke, kita lanjut. 5. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Hewan pun juga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, kita tahu manusia mengambil oksigen atau bernafas menggunakan paru-paru. Nah, hewan juga mempunyai alat pernafasan. Nanti akan kita bahas. Berikutnya, 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Nah, oksigen dihasilkan oleh tumbuhan nih, sekitarnya banyak tumbuhan. Maka untuk menjaga ketersediaannya, bagaimana melestarikan tumbuh-tumbuhan? Berikutnya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Nah, berarti kita harus menjaga lingkungan demi tersedianya oksigen. Kalau kita merawat lingkungan dan melestarikan tumbuh-tumbuhan, oksigen akan tetap terjaga. Baiklah, berikutnya. Nah, kita masuk di pembelajaran satunya. Kita akan membaca sebuah bacaan. Nanti kita akan membuat mind mappingnya. Dibaca dengan baik-baik. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih.
Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Apa judulnya? Dayu dan ikan hias. Baiklah, kalian telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, jadi judulnya di tengah. Nah, anak-anak, pertanyaan yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, yuk, kira-kira siapa? Nah, silakan ditulis. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, apa tadi nama ikannya? Berikutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Yuk, di mana? Di kolam atau di akuarium? Kapan akuarium dibersihkan? Dan berikutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, semua tadi jawabannya ada di bacaan. Berikutnya, ayo menulis. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Nah, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena titik-titik-titik. Nah, baiklah, anak-anak, hari ini kita pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menjawab 7 soal dari gambar. Yang kedua, mengisi mind mapping dari bacaan Dayu dan ikan hias. Dan yang ketiga, menulis pendapat mengapa ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Bagaimana? Terpahami? Oke, demikian dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta menggunakan masker jika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.